Cerita anime One Piece chapter 1180 akhirnya terungkap dan dunia gempar. Setelah kekacauan di Pulau Egghead, dunia One Piece kini memasuki babak paling berbahaya. Para Gorosei tidak lagi tinggal diam melihat kekuatan Nika semakin tak terkendali. Di sisi lain, Akagami no Shanks mulai bergerak menuju titik koordinat terakhir. Chapter 1180 memperlihatkan rahasia besar tentang senjata kuno ketiga yang selama ini terkubur. Luffy merasakan getaran kuat dari detak jantungnya yang semakin sinkron dengan drum pembebasan. Zoro merasakan kehadiran musuh kuat yang mendekati kapal Thousand Sunny. Sanji bersiap melindungi kru dengan kekuatan Ifrit Jambe yang telah berevolusi. Nico Robin menemukan petunjuk baru bahwa abad kekosongan berkaitan dengan garis keturunan Luffy. Kurohige tertawa terbahak-bahak saat dia berhasil mencuri informasi krusial dari markas Angkatan Laut. Akainu memerintahkan Buster Call skala penuh untuk menghancurkan aliansi topi jerami. Robot kuno dari masa lalu tiba-tiba mengeluarkan suara yang memanggil nama Joy Boy. Luffy bingung karena suara itu terdengar seperti memori yang sangat familiar baginya. Shanks berkata bahwa saatnya sudah tiba untuk menguji apakah Luffy pantas menjadi raja. Ratusan kapal perang Angkatan Laut mengepung pulau tempat kru topi jerami berada. Pertempuran besar yang akan mengubah sejarah dunia dimulai di chapter ini. Salah satu Gorosei menunjukkan wujud aslinya yang lebih mengerikan dari sebelumnya. Zoro harus berhadapan dengan pendekar pedang misterius dari jajaran pemerintah dunia. Sanji memberikan perlawanan sengit untuk membuka jalan pelarian bagi kru lainnya. Kru topi jerami mencoba melakukan manuver ekstrim untuk menghindari kepungan. Luffy menyiapkan serangan raksasa untuk menghancurkan armada musuh sekaligus. Haki raja milik Shanks meledak, membuat ribuan prajurit pingsan seketika. Garp hanya bisa melihat dari kejauhan, mengetahui bahwa era baru tidak bisa dihentikan. Pasukan revolusi mulai menyusup ke Mary Joyce di tengah kekacauan ini. Monkey D. Dragon akhirnya memberikan perintah untuk menyerang secara terbuka. Imu sama memberikan perintah terakhir untuk menghapus cahaya dari sejarah. Senjata kuno Uranus terlihat sekilas di balik awan hitam yang menyelimuti dunia. Hahaha. Luffy tertawa saat dia mulai memanipulasi cuaca di sekitarnya dengan kekuatan Nika. Usopp melihat ancaman yang lebih besar dari sekadar kapal perang Angkatan Laut. Chopper berubah ke bentuk monster untuk menahan serangan darat musuh. Nami mengeluarkan badai petir yang menghancurkan navigasi musuh. Brook memainkan melodi yang membuat musuh kehilangan semangat bertarung. Franky menunjukkan teknologi barunya yang terinspirasi dari Vegapunk. Jinbe mengendalikan arus laut untuk membalikan kapal-kapal perang musuh. Momen yang ditunggu tiba. Luffy dan Shanks akhirnya berdiri di medan perang yang sama. Topi jerami itu tampak bersinar, seolah merespons kehadiran pemilik aslinya. Shanks menantang Luffy untuk membuktikan bahwa dia sudah melampaui Roger. Luffy menerima tantangan itu dengan senyuman khas sang pejuang pembebasan. Benturan haki mereka membelah langit menjadi dua bagian yang sangat besar. Pemerintah dunia menyadari bahwa mereka tidak bisa lagi menghentikan dua Yonko ini. Kilasan masa lalu menunjukkan Joy Boy asli yang tersenyum ke arah masa depan. Kekuatan Nika membuat seluruh medan perang menjadi seperti kartun yang liar. Ada petunjuk bahwa kebangkitan Nika akan memicu kembalinya wasiat Rocks. Kurohige bergerak menuju tujuan akhirnya saat semua orang terfokus pada Luffy. Lokasi harta karun One Piece semakin dekat dan nyata bagi kru topi jerami. Luffy berjanji akan membawa fajar baru bagi seluruh dunia. Ini adalah awal dari perang final yang akan mengakhiri segalanya. Chapter 1180 benar-benar mengubah cara kita melihat dunia One Piece selamanya.
Siapkan diri kalian untuk kejutan yang lebih besar di chapter berikutnya. Jangan lupa follow dan komen teori kalian tentang One Piece 1180 di bawah.